Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Ini luar biasa. Kalau kita jadikan Tuhan itu adalah gembala, saudara, luar biasa. Selain daripada kita, ya, dilimpahkan kepada kita segala berkat-Nya, ya, bahwa Tuhan tidak pernah merancang kita, ya, dalam keadaan kekurangan. Kualitas hidup kita bukan kualitas yang artinya yang murahan, saudara, tapi justru Dia akan memberikan kepada kita kualitas hidup yang luar biasa. Dan Dia katakan, saya menyegarkan jiwaku, artinya kita enggak mungkin kita ada terus-menerus dalam keputusasaan, saudara. Jika kita jadikan Tuhan Allah kita menjadi gembala agung kita, saudara, kita enggak pernah hidup lagi di dalam keputusasaan, karena Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwa kita, saudaraku. Nah, kalau Allah menyegarkan jiwa kita, ya, maka saya percaya kita nggak pernah kecewa bersama dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita, ya, di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Nggak mungkin kita tersesat pada waktu Allah kita menjadi gembala kita, saudara. Bahkan dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, perhatikan di sini, sekalipun artinya itu pada masa-masa yang sulit pun, di dalam lembah kekelaman, di mana tidak ada lagi harapan, saudara. Ya, tapi dikatakan Daud memiliki pengharapan. Dia katakan, aku tidak takut bahaya. Ya, aku tidak takut bahaya. Sebab ia percaya, dikatakan, sebab engkau, siapakah engkau? Itu adalah gembala agung kita, yaitu Tuhan Allah kita, Allah Adonai, ya, Allah Adonai, saudara, Yehova, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Sebab engkau besertaku. Dia tidak takut karena dia yakin dan percaya bahwa gembala tidak pernah akan meninggalkan kawanan domba. Dia selalu menjaga, saudara. Kalau ada hal-hal yang membahayakan, gembala yang bertanggung jawab. Dan Tuhan Allah kita menjamin itu, saudara. Perhatikan, saudara, gada dan tongkatmu itu, ya, mungkin itu tongkat atau gada itu sakit, saudara, ya. Nah, itu yang sering saya katakan, ya, bahwa gembala kita itu betul maha kasih, tetapi dia juga memiliki teguran. Nah, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ya, saya tayangkan di layar, ya, dikatakan di sini ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anaknya. Jadi dalam gembala itu juga ada pukulan, saudara. Ya, kalau kita tersesat, dia akan kait, ya, atau bahkan mungkin dia pukul, saudara, dengan tongkatnya. Tapi percayalah, ya, pukulan Tuhan itu sebenarnya pukulan yang mengasihi. Tidak mungkin kita, ya, kita dipukul untuk dibunuhnya, saudara. Ya, nggak mungkin. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang maha kasih, ya. Dia tidak mungkin membiarkan kita tersesat. Dia tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri, ya, diterkam oleh binatang buas. Dia akan sertai kita, ya. Nah, kita kembali kepada Mazmur pasal yang ke-23 tadi. Ya, dikatakan. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, sebenarnya didikan Tuhan itu adalah penghiburan, saudara. Ya. Ya, ajaran Tuhan itu adalah suatu penghiburan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya, seperti yang saya katakan itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menyertai kita. Nah, coba lihat di dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, perhatikan di sini luar biasa loh. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan musuh-musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa loh, saudara. Ya, Tuhan Allah kita itu begitu peduli dengan kita, saudara. Di hadapan musuh-musuh, di hadapan lawan kita, Dia menyediakan hidangan bagi setiap orang yang benar-benar menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Ayat yang ke-6, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini artinya, ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau benar-benar kita
mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, maka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu jangan pernah engkau lalai. Itulah sebabnya ya, dalam kesempatan ini saudara, sering saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita nggak bisa mungkiri saudaraku berkasih ya, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak boleh kita lalai. Kalau kita lalai saudara, aduh, hubungan kita semakin jauh dan semakin jauh. Coba bayangkan saudara, kalau seandainya kalau kita berkata aku mencintai Tuhan, tetapi engkau jarang berjumpa dengan Dia, lama-lama cinta itu luntur. Engkau lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal yang duniawi, pasti hati kita akan lekat dengan hal-hal duniawi. Sudah pasti. Tetapi kalau engkau sering bersekutu dengan Tuhan, maka cintamu kepada Tuhan, ya, jadi bukan lagi kepada dunia ini. Nah itulah sebabnya ya, di dalam ya kehidupan rohani kita harus kita bangun hubungan dengan Tuhan, ya, lewat doa, lewat penyembahan kita, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dengar. Membaca firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita menyelami, kita meneliti. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan mereka amati, ya. Dan juga itu di Mazmur, aku amati firman-Mu. Jadi artinya bahwa itu firman Tuhan itu saudara, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi benar-benar dihayati, diamati, diteliti. Sehingga firman itu meresap di dalam jiwa dan pikiran kita. Sehingga pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, saudara. Makanya nggak pernah kita berpikir jahat ya kepada sesama kita, apalagi kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, meneliti, menaati firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menghidupi hidup kita. Nah, saudara kekasih Tuhan, dalam renungan singkat ini saya percaya ya bahwa kita pasti akan ya ditolong oleh Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita. Nah, saya yakin dan percaya ya bahwa jika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Maranatha.